Halo, sekarang giliran gua Robi 19 di acaranya Podcast Ramo di segmen Ngacir, ngobrol asik cerita rider. Mas Robi 19, Iya, sehat Mas? Alhamdulillah Sehat, sehat, Mas Tio. mantap. Mas Tio, Gimana kabar? Masih sibuk apa ini Mas Rian nih? Mas Ren sehat? Biasa, alhamdulillah sehat Bukan, Mas. Wak. Kelihatan. Masih gemuk soalnya. Masih gemuk, kelihatan masih gemuk. Dulu Mas Robi badannya setara Adirai. Oh, Fitness gua dulu. alias Ronaldinho pensiun. Buset, 120 cuy. ilmu lagi ada. 120 berat badan. Itu lu awal badan segitu udah motoran? Ya, ini kebetulan acaranya Ramo, bukan acara motor, acara kesehatan ya. Bahasnya langsung diet. Oke, kita ganti pertanyaan. Gimana menurut lu pemerintahan Prabowo? Nah, badan gue dulu berat 120. Mendingan badan aja badan. Itu lu pas berat segitu lu emang motor pertama Mas yang lu posting tuh pakai Z. Oh, itu udah lebih turun lagi. Oh, itu lebih turun. Iya, dulu waktu ini beneran nih. Beneran. Oke. Awal motorannya Jujur berarti nggak siap zaman sih. motoran Ini- iya. Ini kalau ada sponsor Anglen masuk nih. Susu ya, susu Aderai. Ya dulu berat badan gue beneran 120. 120 terus kalau pakai motor apa waktu 120 kayaknya waktu masih pakai motor Ninja 2,5 kayaknya. Oh, iya. Masih awal-awal main motor tuh, nggak awal-awal banget sih, tapi ya udah peralihan ke pakai Ninja 2,5 karbu. Warna merah. CBU Thailand. Itu dulu lihat motor itu gede sih. Moge pertama itu. Kalau kata orang Moge, itu Moge dah. Gara-gara Moge dia pertama semua motor jadian Ninja ya? itu. Kalau gara-gara dia tuh semua motor Ninja tuh. Kalau zaman itu pokoknya ngeliat motor pakai Ninja, si Boy panggilannya. Yoi, si Boy. Mas Boy. Sama Emon kan boynya maksudnya? Iya beda tuh. Beda pelm anjir. Terus abis itu lu update ke dari Ninja? Oh, ini kita berarti bahas motor ya. Ya, lu pernah pakai apa ya Mas? Jadi motor pertama nih. Motor pertama itu karena gua motor pertama itu kelas 2 SMP kalau nggak salah gua. Motor pertama itu kelas 2 SMP karena gue disayang banget sama mama papa gua. Waktu itu gue harus dong motor pengennya Ninja 2 tak. Ninja 2 tak dan ya ada rezekinya terus dibeliin Karisma. Karisma X warna hitam strip ungu. Oh, standar SMP tuh ya? Iya. Bebek ya? Iya. Harusnya gue pengen Ninja, cuma dibelinya itu karena nggak boleh kebut-kebutan. Udah abis itu ganti Ninja 2,5, terus pengen beli R6N, terus ditawarin sales Z800, terus abis dari situ udah berkembang dah. Ganti lumayan panjang sih. Dari mulai nyobain Yamaha, nyobain motor Itali beberapa, terus endingnya di si Boros. Nah, Endingnya. infoin dong Boros tuh apa? Boros tuh, Infoin Iya, dong. Infoin dong. Boros itu BMW GS 2017 ya, 2017 triple black. Oh. Kali 1. Kenapa Terus? boros? Kenapa namanya Boros? Ngajak gue touring mulu. Bukan ke bengkelnya? Bukan. Jujur itu orang tuh pada mikirnya motor gue tuh dibawa namanya si Boros itu gara-gara mintanya ke bengkel mulu. Padahal enggak. Jujur ini motor yang gue pernah punya, yang Eropa yang gue punya, dan justru yang paling irit maintenance-nya. Kecuali kayak ganti part ya. Iya. Ganti part kan itu kayak kemarin tuh kopling, harga motor Beat. Iya. Tapi kan itu gue udah pakai 58.000 kilometer gitu. Jadi ya perawatan sih oke sih ya. Nah, dari motor-motor lu tuh Mas, lu akhirnya tertarik buat mulai touringan dari yang mana? Kalau touringan jujur Z800 sih. Dari Z800. Itu udah mulai touring tuh? Udah mulai touring tuh. Udah mulai, tapi pendek-pendek misalnya ke Lampung gitu-gitu aja. Kirain pendek tuh Jakarta Monas gitu ya. Itu Kependekan, San itu Mori. kependekan. Iya, cuma ke Lampung terus habis itu ngelihat punya teman motornya kok agak tinggi. Kalau zaman dulu belum, mungkin nggak se-hype sekarang nih, motor adventure kan sekarang lagi hype banget. Tapi dulu tuh zaman itu masih sport touring tuh. Iya. Nah, jadi kayak Versys, terus Yamaha Tracer, gitu-gitu. Terus kalau di Ducati itu ada Hyper Strada, kayak gitu-gitu. BMW juga ada XR kan? Iya. Gitu. Nah itu Z800 lu pakai side box itu? Enggak, cuma pakai tas doang waktu itu. Waktu pertama kali kan namanya belajar semuanya. Pakai carrier gitu ya? Pakai backpack. Oh pakai backpack. Pakai
Nanjak gue dong. Kan touring kan biar bawa baju banyak gitu maksudnya. Bukan Enggak, agam Rinjani, enggak, bukan. enggak. Beda, bukan agam Rinjani. Ya belajar lah pakai tas. Pertama sih cuma pakai backpack doang. Oh enggak, yang diikat di talin belakang gitu enggak ya? Enggak, gue nggak demen gue. Terlalu Ganggu looks-nya. gue kalau motor ganggu looks-nya, kadang gue lebih pengen gue lebih baik ribet sedikit nih tapi looks-nya lebih oke gitu. Kalau gue sih gitu. Berarti emang style dari dulu tuh pakai ransel. Iya, gue senang pakai ransel gitu. Tapi sekarang ya ranselnya kan beda. Kalau dulu kan ransel apa aja kan, bukan ransel yang spesifik motor kan. Iya. Kalau sekarang kan ransel yang benar-benar peruntukan buat motor, lu mau touring, mau adventure, sekarang udah ada lengkap kan. Ada strap sini, jadi nggak bebanin punggung. Gitu. Terus lu mulai main adventure-nya di mana? Kan tadi dulu awal Z800 tuh. Akhirnya tertarik ke adventure-an? 2017. Waktu pertama kali punya CRF 2,5 rally. Oh, mulai dari situ tuh ya. Mulai dari situ ternyata kenal ada yang namanya dual purpose. Nah, dari situ. Jadi kalau nggak tahu ya ini bener apa enggak ya, tapi bagi gua adventure itu sebenarnya pola pikir sih. Bukan cara lu bermain sih. Adventure ya lu kemana aja bagi gue sih petualangan. Jadi lu mau cuma dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu ya bagi gue adventure. Jadi adventure itu sebenarnya pola pikir gue sendiri sih. Nah kalau dual purpose-nya yang gue maksud itu lu bisa main dari aspal sampai gravel sampai agak tanah merah sedikit gitu-gitu yang agak berantakan sedikit. Itu yang pertama sih gue pakai CRF Rally justru. Itu diracunin juga dari teman? Apa emang lu udah mimpin itu? Ini kisah nyata. Gue datang di acaranya Honda. Dia itu bikin launching CRF pertama tuh di Ancol kalau nggak salah. Bikin Ancol. Jadi gue berdua sama teman gue. Tadinya gue nggak mau beli. Teman gue naksir sama SPG-nya. Bukan motornya? Bukan motornya. Terus dia nanya-nanya segala macam kan. Oke, gimana kalau kita beli? Jadi ngeracunin gue. Gara-gara dia pengen si Nyepik SPG-nya. dapat nomor SPG-nya dan kenalan gitu. Udah, jadi dia beli, gue terpaksa jadi beli. Tapi waktu abis gue beli, nggak lama dia jadian tuh sama SPG-nya. Motor dia dijual, gue ditinggal sendiri. Jadi gue punya motor itu main sendiri. Makanya yang gue pernah bilang di Instagram gue pernah punya 3 kali CRF Rally. Karena yang pertama itu, habis gue beli udah bangun selesai macam-macam lagi gila-gilanya ternyata dijual. Belum kenal komunitas CRF Rally Indonesia kan. Akhirnya gue beli lagi CRF Rally-nya yang kedua. Baru masuk ke gabung komunitasnya, baru bisa main kemana-mana deh. Baru makin gila-gilanya gitu. Berarti itu sekaligus jadi komunitas pertama lu, Mas? Komunitas motor pertama lu? Kalau komunitas pertama ada namanya ASR, Always Safety Riding. Itu orang-orang tua lah. Tapi jiwanya muda semua, anak motor nggak ada yang tua sih. Tapi komunitas pertama gue ASR justru. Itu 2000 berapa berarti itu? 15 atau gue lupa antara 14 atau 15 itu. Grup pertama tuh. Itu rally yang lu pertama, lu pakai kemana Mas paling jauh? Paling jauh. Nah, kalau itu cuma main-main di Jawa Barat aja. Oh, Tapi udah main dual ke purpose. tanah gitu. Iya. Oh iya. Belum yang touring. Belum motor gitu. yang touring jauh-jauh banget. Touring jauh. Kan waktu itu masih ada tracer. Jadi kalau pas lagi mau touring jauh pakai yang motor cc agak gede. Gitu. Terus, Mas, lu pakai GS tuh 2017 tadi ya? 17 ada cerita lo udah ke Papua pakai motor itu ya? Oh, Papua justru pakai rally yang ketiga. Oh. Iya, kayaknya kalau pakai GS waktu itu sih ya. Tapi udah barengan tuh si Rally sama GS udah ada. Udah. Justru gua beli rally lagi karena pengen ke Papua itu diajak teman-teman tuh. Gua waktu itu berlima. Nah, tuh kalau biasanya kita touringan Sumatera, Jawa doang, Sulawesi, nah ini ke Papua nih. Ya, seru sih, bagus banget Papua tuh bagus. Itu emang lu niat ke Papua, Mas, tadi? Apa emang nggak sengaja lagi? Niatnya emang mau ke Papua. Tapi gue nggak expect tuh kita jalan dari Surabaya, jalan justru dari Malang, Bali, Lombok, NTB, NTT, Sulawesi, Selayar, Maluku, Ternate, Papua, Biak. Total berapa lama tuh, Mas? 94 ya kalau nggak salah ya. 94 hari. 94 hari. Edan. Berarti itu seru nggak flight langsung di Papua kan berarti? Enggak. Iya. Dari Malang udah dibawa. Emang di jalan pelan-pelan tuh. Itu 2000 berapa, Mas? 2000. Kayaknya gue lupa deh. Pandemi itu tahun berapa ya? 20. 2020. 20 ya. Pertengahan lah. Pandemi ya. Berarti 2021.
atau 22 ya? 22 kali ya? Lagi sepi-sepinya. Iya. Apa udah mulai iya. landai? 22. 2022. Udah mulai landai COVID-nya. Iya, kayaknya udah mulai SPBU apa? SPBB. PSBB. Iya, PSBB mah sekolahan dah kayak. Ya pokoknya udah agak longgar dikit dah. Iya. Itu udah boleh itu. Nah, itu gua tuh berangkat tuh ke sana. Kenapa lo kepikiran Papua, Mas? Maksudnya di masa-masa itu Jadi kan? waktu kan gue berangkat itu ada gua, Jaki, teman gua, terus ada Ade, ada Kang Emil, ada si Mas Black. Jadi kita tuh lagi nongkrongnya berlima sebenarnya. Terus mereka ngajakin gua touring. Terus guanya kayak, touring kemana? Enggak dah, ribet gitu-gitu. Kalau mau ke Papua, lah ayo, jadi udah. Iya, Gitu iya. aja udah random. Iya. Justru yang ada wacana panjang-panjang kan biasanya batal. Iya. Iya. Jadi itu random aja tuh, langsung ke Papua, bener-bener langsung persiapan tuh, sebulan persiapan tuh. Kan nyari motornya dulu, soalnya pada saat itu gua kalau bawa motor yang cc gede atau gas, gua nggak pede. Soalnya kan takut ada error tapi gue di entah berantah, Ya. susah tuh. Jadi gue nyari yang bener-bener les elektronik. Pilihan gue sih waktu itu, ya itu rally itu. Rally. Rally lu modif nggak apa standar pas lu bawa? Gue cuma modif lampunya gue ganti. Sisanya sih standar sih, knalpot gue standar karena gue udah tahu kan ini jalan yang continue tiap hari. Jadi gue nggak mau bising kuping gue gitu. Jadi gue pakai knalpot standar aja, ban juga standar, tapi ban ganti sekali di jalan. Semuanya sih hampir standar sih. Paling stang gitu-gitu aja, handguard, Diposisiin lagi ya. crash bar gitu-gitu aja sih. Emang Buat fungsional proteksi. aja ya? Iya, buat fungsional aja. Terus ada cerita apa, Mas, yang seru dari Papua? Kayaknya jarang ya orang-orang ke Papua tuh motoran. Iya, gue touring di Raja 4. Hah? Di Raja 4? Raja 4. Itu gue juga bingung tuh. Gue sih cuma pengennya ke Papua doang sih. Gue nggak kepikiran kalau kita bisa ke Raja 4 itu. Ternyata gue bisa touring dari Raja 4. Jadi gue nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang nonton nanti tambahin nih kalau misalnya ada info yang salah dari gue ya. Tapi waktu gue ke Manokwari itu, dulu gue start dari Sorong. Yang masuk ke Papua itu Sorong. Waktu gue ke Sorong itu mereka nawarin mau ke Raja 4 gak? Oh mau. Boleh bawa motor gak? Harusnya katanya wisatawan itu nggak boleh bawa motor karena di sananya ada rental, ada penyewaan motor lah gitu pariwisata lah. Terus kita dibantuin sama teman-teman dari motor trail Sorong buat izinnya buat bisa Kesana. bawa motor Motor. kita ke Raja 4. Jadi motor nyampe Raja 4 Dinaikin perahu nelayan gitu? dia ada penyebrangannya. Oh, ada. Ada penyebrangannya, tapi maksudnya katanya sih nggak semua motor bisa nyebrang Raja 4 katanya ya. Waktu pada saat itu gua nggak tahu sih sekarang dibuka untuk umum apa enggak. Ya tapi yang paling berkesan ya ke situ. Terus gua pertama kali ngelihat dengan mata kepala langsung burung rangkong. Rangkong. Yang paruhnya gede. Iya. Gede cuy. Itu di Raja 4 ya? Enggak, kalau itu gua udah kayaknya di Nabire deh. Di area-area Nabire. Itu keren tuh. Katanya pas lu naik motor di sini ya? Oke, limbat. Itu limbat, bukan. Burung hantu itu, burung hantu. Tapi burung rangkong itu gede banget loh. Gue baru pernah ngecek, baru Langsung pernah ya? lihat dengan mata kepala langsung. Pinggang ada tingginya? Wah, lebih. Jadi kalau gue berdiri, mungkin segini ya. Nih segini nih, kurang lebih nih. Jadi kan kita pakai helm nih, pakai knalpot apa segala macam dan jalan, posisi jalan. Jadi kita sore-sore tuh kayak jam-jam segini nih. Tapi itu perfection sih, bagi gue tuh perfect tuh. Jadi langitnya tuh lu tau es krim pendel pop yang pelangi. Nah, warnanya langit itu begitu. Tiba-tiba tuh dari atas kepala gue nih terbang 2 ekor gitu burung rangkong nyebrangin kita orang. Dia kan burung gede. Katanya kalau burung gede itu nggak bisa terbang tinggi. Jadi dia harus nemplok ke pohon satu buat nyampe tempat yang lebih tinggi. Jadi dia dari lembah paling tinggi turun ke lembah paling rendah biasanya. Itu bunyi di helm di kuping kita nih. Berasa kebasan. Itu kayak kayak nonton Jurassic Park atau yang ada Masuk nggak ke konten lu, Mas, videonya? Itu gue pakai Insta360, handphone juga biasanya gue semua yang ngontenin. Tapi pada saat itu gue mau egois. Gue nggak mau sharing ke orang-orang, gue mau nikmatin pakai mata gue, nggak. Itu kan detik cuy, burung. Ya kalau gue ngerekam momen gue hilang, bodo amat gue bilang. Teman-teman gue pada bilang, weh lu dapat gak gambarnya? Lu aja rekam sendiri, gue rugi. Tapi waktu emang, jadi banyak juga yang ngira kalau gue tuh motoran demi konten. Kalau gue emang bener suka motoran,
Ya, ya, ya. Kontennya bonus. Konten ya udah karena emang gue senang bikin video sih. Jadi waktu ke Papua juga gue bikin video satu hari satu video dan diupload tuh terus-terusan tuh. Tapi yang upload justru bukan gue, yang upload ada Mas Black. Soalnya IG kan waktu itu gue masih private tuh. Jadi yang upload dia aja. Emang karena gue suka aja bikin videonya gitu. Keterusan. Enak gitu. Enak. Iya. Waktu banyak ya waktu ya? Enggak juga. Ya, tapi oke lah, enak lah, seru gitu, seru. Tapi pas ke Papua ada cerita mistis nggak? Kalau mistis ada. Gua orang yang paling penakut sama setan, jujur nih. Ini belum ada gue ceritain di podcast manapun ya. Karena gue belum ada di podcast manapun juga sih. Jadi pokoknya ada cerita. Kalau di timur itu katanya nggak ada setan, jadi nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak, nggak ada apa-apa tuh. Ada namanya satu nama doang, Suanggi namanya. Nah, katanya Suanggi itu jadi gini ceritanya. Waktu abis nggak lama burung rangkong itu, ini masih di jalan yang sama nih, di track yang sama, di timeline yang sama waktunya. Jadi waktu udah langit ya dari Pendelpop menuju sore banget, yang oranye gelap gitu. Posisi setengah 6 berarti. Enggak ada, kayaknya di sana gelapnya jam 7-an gitu ya. Mungkin setengah 7-an gitu ya. Pokoknya di atas maghrib lah, di atas jam 6 gitu. Kita lagi jalan nih, berlima, karena itu kan jalan lebar. Kosong. Dan gravel semua. Dan kosong, Papua. Masa sih? Nggak ada, ya nggak ada Starling, nggak ada. Jual-jual kopi nggak ada tuh. Tukang dawet hitam nggak ada. Nah, jadi lagi ngelebar begini nih, biasa kita emang kalau ada mobil, ada motor, saling ngasih tahu, awas motor, biasa jadi satu rombongan lagi tuh. Sisanya kita nyebar lagi, begitu aja kan. Karena kita mikirin dulu, mungkin efek yang paling safety tuh kayaknya lebih nyebar berlima karena kelihatan semua kan. Gitu, pengennya begitu. Jadi saat ada satu momen, lagi agak di tikungan ke kanan, kita ngeliat nih, gue paling depan tuh, kebetulan lagi paling depan, terus gue ngeliat, awas nih mobil gede nih, gue bilang. Jadi di visual gue tuh, ada cahaya mobil ngelewatin kayak kayu gitu, tetek gitu loh. Jadi nyala putus gitu kan. Kayak pending gitu modelannya. Terus gue bilang nih sama temen gue, awas nih mobil gede nih. Soalnya gue ngeliat lampunya gede banget. Dan teman-teman gue semua lihat. Oh iya awas. Kita minggir semua. Bener-bener di paling kiri tuh mentok tuh. Karena asumsi kita ini truk gede nih yang lewat gitu. Soalnya kan situ kan banyak tambang juga. Jadi ya gue pikir mobil-mobil bulldozer yang gede-gede gitu kan. 10 menit, 15 menit, nggak ada yang lewat. Dari cahaya yang dari tadi cahaya lihat itu ternyata nggak ada lagi udah. Cuma segitu doang. Terus kita semua diem nih, berlima diem. Terus gue nyeletuk lah. Gue kan yang, lo tau dong, mulut gue kan pendiam, introvert. Jadi gue agak pendiam nih. Terus gue bilang di pektok, lu pada lihat gak nih cahaya? Gue bilang, jangan sampai gue doang yang lihat sendiri nih. Gue bilang, iya lihat, udah diem aja. Pada diem semua, udah. Begitu kita mau masuk di Nabire itu malam lah ya, dijemput sama anak-anak motor Nabire itu. Anak-anak Nabire-nya malah justru marah sama kita. Harusnya lu nggak lewat situ, kata dia. Harusnya kalau kan udah dibilangin kalau jam 6 lewat ke atas nggak usah terusin ke Nabire, nginep lah di daerah. Aduh gua namanya lupa. Jadi waktu itu tuh kita harusnya nginep di tempat main di pantai itu yang ada hiu tutulnya itu loh. Jadi kita mau berenang sama hiu tadinya, cuma karena lagi musim hiunya nggak ada, jadi kita memutuskan buat lanjut. Nah, orang Nabire itu taunya kita nginep di situ, dan begitu nyampe dia marah. Katanya di orang sini aja, kalau di atas jam 7 malam itu, di atas maghrib lah, udah nggak ada yang pernah lewat, katanya. Daerah situ, katanya daerah situ rawan, banyak ilmu hitam, kalau orang sana ngomong ilmu hitam. Terus kita kulik dong, apa yang ditakutin? Iya, di situ banyak ada Suanggi. Suanggi itu cahaya bola api yang menyerupai bola api, ya mirip-mirip leak sih sebenarnya. Cuma ini bentuknya bola api dan dia itu biasanya berkeliaran emang di area itu. Jadi area angkernya ada di situ. Tapi justru jujur dari situ, gue baru tahu berarti yang kita lihat tadi itu Suanggi. Kayaknya sih Suanggi. Soalnya 5-5-nya lihat. Kalau gue lihat sendiri, mungkin gue disangka bohong. Halusinasi bisa. Kalau ini berlima-limanya. Dan kita lagi makan nih, sambil lihat-lihat, wah, anjir. Serem juga itu. Tapi sekali ngeliatnya? Sekali doang. Nah, semenjak itu, gue jadi nggak takut sama setan sekarang. Bukan nggak takut, respect aja, respect. Tapi kalau ketemu, amit-amit jangan. Tapi kalau jadi riding sendiri atau tidur di tempat sendiri di gelap-gelapan, gue oke, jadi lebih berani. Gitu. Oh, tadi lu malah penakut banget? Penakut gua, nonton Sundel Bolong aja Susana kita, waduh, mesti ditemenin.
Yang lagi beli bapau lah Ya, tapi bukan nggak percaya gituan ya. Sebagai manusia yang beriman aja. Ya, ya, gitu. ya. Ya udah, dia ada nih. Ya udah biarin dah gitu. Asal nggak ganggu mah ya. Asal jangan muncul. Gitu sih. Tapi kalau yang apa namanya? Kan ada orang beranggapan kalau di Papua tuh kayak serem gitu kan. Selain serem setan ya. Iya. Maksudnya bener nggak Mas? Kalau yang kita rasain situasinya gini. Banyak orang yang beranggapan kalau orang Papua di sana keras-keras dan kasar-kasar gitu karena bentuknya nih. Ya mohon maaf ya, bukan maksudnya merasiskan atau apa. Bagi gua justru salah sih. Justru orang Papuanya yang asli itu justru emang tampilannya emang mungkin sedikit berbeda sama kita gitu. Tapi secara dia ngomong, gestur apa segala justru lebih halus sih. Makanya gue suka bilang tuh, makin ke timur Indonesia nih, orang itu cintanya tuh makin gila tuh. Makin ada rasa apa ya? Kayak welcome buat pendatang, welcome banget gitu. Lu mungkin di Jakarta nih, gue bisa jamin lu berhenti di pinggir jalan motor lu mogok nih. Di depan rumah orang. Orang itu mungkin risih, ada lu di depan rumahnya dia. Iya. Kalau di daerah sana, lu mogok nih, lu disuruh tidur, tidur sini, nginep sini. Itu juga gue ada kejadian kayak gitu tuh. Jadi kita kemalaman, terus kita berhenti kita kan waktu itu sambil camping, sambil motocamp ya kan. Kan nggak semua ada tempat hotel kan, jadi bawa perlengkapan camping lah. Jadi ada satu momen gue berhenti di rumah ibu-ibu gitu. Jadi kita berhenti, terus karena ada pagarnya, jadi kita numpang camping di situ, di dalam, di terasnya doang. Ibu-ibunya lagi bikin. Ibu-ibunya lu suruh tidur tenda, lu di dalam. Jangan dong. Ketuker-tuker. Beda dong, beda. Nah, terus ibu-ibunya itu lagi bikin apa sih namanya, noken ya, tas noken gitu ya. Tas yang anyam gitu. Udah nih, lu tau malam-malam gue dengar, ini ceritanya lucu juga. Jadi ada suara teriakan tiba-tiba. Jadi udah pada tidur nih, anak-anak udah pada tidur nih. Gue kan paling susah tidur kan. Jadi gue untuk menuju tidur itu proses gue panjang tuh biasanya. Jadi gue main handphone, tiba-tiba ada dua suara, teriak-teriakan, suara cewek menjerit, jantung mau copot jujur. Duk. Akhirnya gue bangun teman-teman gue dong, bangun, dengar gak suara? Nggak ada yang bangun nih. Nah gue masih ngeliat ibu-ibu itu masih bangun, masih bikin di depan rumah. Iya, masih di terasnya. Gue keluar kan, Mama, dengarkah suara tadi? Gue bilang gitu. Oh iya, sudah biasa itu. Nah, jadi gue baru tahu. Ternyata kalau ada di daerah-daerah tertentu, kalau yang benar-benar masih tradisional banget gitu ya. Apa sih? Bukan masih tradisional, apa sih namanya? Kalau yang suku banget gitu. Pedalaman. Iya, mungkin masih pedalaman banget ya. Ibu-ibu itu, kalau saat melahirkan, umur 8 bulan atau 9 bulan menuju melahirkan, itu dia harus jalan kaki ke atas bukit. Di rumah, ada kayak rumah pondok gitu, di atas bukit tuh disediain rumah pondok buat bersalin. Jadi dia suruh ngelahirin sendiri, nggak boleh ada bantuan orang lain. Tapi dibekali makanan, gitu. Itu tuh kenapa orang Papua paling sayang sama ibunya, dari situ tuh. Jadi itu teriakan itu? Ternyata ada orang yang lahirin di atas gunung. Suaranya Suaranya, boy, ya gua nggak tahu, mungkin dia lagi ngelahirin, lagi geden apa kan segala macam kan. Yo, jangan suka bohong sama orang tua nih. Tuh. Iya lu, mamanya dikadalin mulu. Minta duit SPP ya? Ibu SPP, mau di pesantren FU mulu. Ban cacing. Ke Papua sih seru sih. Bagus-bagus kok Papua. Terus pulangnya juga naik Hercules. Ya emang berkesan sih, emang semuanya udah. Papua sih. Pulangnya kenapa nggak dibawa lagi Mas motor? Capek banget, gila. Capek banget dah. Soalnya kita itu kena ke biak. Waktunya habis ya waktu? Enggak. Waktu itu emang kita siapin justru 5 bulan. Waktunya itu kita siapin 5 bulan, tapi waktu dari Nabire mau menuju ke Timika buat tembusin ke Merauke itu, ternyata harus kita lewatin ke Papua Pegunungan. Nah, balik lagi nih yang tadi gua tanya, kenapa orang stigmanya bahaya. Sebenarnya di sana kan ada kelompok separatisnya tuh. Mereka kan sering konflik apa segala macam kan. Dan gua kemarin datangnya tuh di bulan yang salah. Di bulan Agustus. Which is dimana Indonesia lagi merdeka ya. Mungkin di otak gue sih gini, karena kita mau merdeka, jadi pasti dia sebel nih sama kita nih, jadi dia suka mengacaukan kan. Jadi waktu gue di sana aja, gue yang berita paskibraka di Brondong Senjata kan gue masih di situ. Ya takut juga lah. Ya masa sih nggak deg-degan. Ya takut gitu. Ya dipanadang gitu.
Enggak, disumpit nih. Montoknya nih berhenti nih, kita jadi patung gitu. Ya banyak sih, Papua ya salah satu yang menarik Lumayan sih Papua. lumayan berkesan Mas. Lumayan berkesan lah. Terus rally lu masih ada Mas itu yang dari Papua? Enggak, pulang nyampe rumah seminggu copot dekal, cuci, jual. Minggu depan gue nyesel banget gue jual. Soalnya begitu nyampe itu mungkin udah enak kali ya makanya ya. Oh lu jual aja deh. Mana jual murah, sekarang harganya tinggi banget. Ngantri lagi. Bah, ngantri lagi. Tapi kalau udah kesempatannya gue mau punya lagi. Tapi yang L kayaknya. Nah, tadi kan rally lu jual kan? Ya, Berarti di rumah ada Boros sama Husky Husky-nya sama nih ya? sama Vespa. Yang ini nih, yang Iya. Husky ini nih. Husky-nya T300 ya. Kurang lebih sama lah. Itu buat terabasan. Buat rebasan aja, buat enduro. Itu per berapa mainnya biasanya Mas? Seminggu setiap hari kah? Enggak, seminggu setiap hari kah? Enggak lah. Ya kalau lagi gila bisa 3 kali seminggu. Tapi kalau lagi nggak gila ya kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Tergantung pas lagi nggak ada kegiatan. Lagi kosong, lagi Iya. senggang aja. Cuma kalau lagi kecanduan bisa tiap hari gitu aja. Lu canduan main off-road-nya setelah touring? Setelah touring, iya. Jadi pertama kali gue jeblos ceritanya nih. Jeblos ke enduro gitu ya. Gue pikir gue touring mulu, boros kan ya touring ke sono sini kan perlu biaya kan. Gue perlu satu mainan yang kayaknya nggak boros dah dan capeknya dapat nih. Trail ceritanya. Gue pikir ternyata lebih irit. Ternyata lebih lumayan harganya. Iya, perabotannya agak lumayan gitu. Jaraknya dekat padahal ya. Jaraknya dekat, sekali main kan. Ternyata lumayan. Tapi ya enak sih enduro tuh kalau buat gue pribadi bisa ngelatih salah satu yang bisa ngelatih skill. Walaupun skillnya juga nggak bagus-bagus amat, paling nggak lu handling motor itu lu ngerti sedikit lah. Ya. Terus sama endurance badan lu. Jadi kalau habis main trailnya lu mau touring yang misalnya biasanya gue 2 jam capek gara-gara gue udah main trail ya mungkin gue jadi Nambah. 2 jam 10 detik jadi 3 jam. Banyak Oh, tuh nambahnya. panjang. Iya. Ya endurance-nya lebih panjang lah gitu. Apalagi lu bawa moge juga kan. Ya nggak selalu moge sih. Gue demen bener dah. Gue motor apa ya gue demen sih. Cuma emang gue nggak punya Matic, tapi gue Vespa punya. Vespa Matic. Gak. Vespa Vespa. tua. Super warna putih. Tahun berapa Mas? Wah, gue nggak tahu ya. Jadi bokap gue itu dikasih sama kayak omnya dia. Omnya itu dokter. Dulu kan pemerintah dapat jatah tuh. Ya. Dokter itu dapat Vespa warna putih. Nah, sekarang di tangan gue. Cuma pajang Full aja. orisinil. Iya, Hidup pajangan. tapi ya? Hidup. Ya udah sejuta dah. Juta anak ayo. Tuker mobil deh. Lu belajar motor dari kapan, Mas? Belajar motor pertama kali naik motor di Gunung Dampit. Kelas mungkin 4 SD kali. Pakai apa? Kalau nggak kelas 3, kelas 4 SD ya. Gue lupa, CB70 ada gak sih? Apa C70 yang kayak bebek gitu loh? C70. C70. C70 ya, itu mungkin C70 itu. Itu pertama kali tuh, di Gunung Dampit tuh. Jadi bokap gue lagi berburu, jadi gue di rumah temennya punya anaknya udah SMP, gue masih kecil nih. Ditawarin, mau cobain naik motor? Ya mau, cobain. Tapi justru jatuh cinta sama motornya jauh sebelum itu justru. Oh iya. Iya. Gue pertama kali jatuh cinta sama, oh ternyata motor tuh mainan laki bagi gue ya. Yeah. Walaupun sekarang cewek banyak banget yang main motor kan dan bagus-bagus gitu kan. Jadi pertama kali gue ke tol itu, gue diajak ke tol nih sama bokap gue naik mobil. Gue melihat bener-bener gue ngeliat nih masih ingat sampai zaman sekarang ada mobil double cabin warnanya silver. Di atasnya motor trail. Wah itu gue ngeliat gagah banget sumpah. Jadi semenjak saat itu kayaknya gue one day gue tua nih gue pengen main ini nih. Makanya lu bawa sampai sekarang. Iya jadi ya mungkin secara alam bawah sadar abis itu mainan gue semua banyakan motor-motoran. Terus main game juga zaman yang Nintendo kan ada yang dirt bike tuh yang kalau terlalu willy tuh balik mati game over. Nah, gitu. Jadi udah mainnya begitu-gituan aja. Tapi lu ikut pelatihan gak sih Mas? Pelatihan apa? Kopassus. Ya safety riding atau apa gitu. Belajar dari YouTube. Gue belajar dari YouTube aja sih sebenarnya, belajar dari YouTube sama belajar dari ada kan kalau komunitas-komunitas kan kadang suka ngadain safety riding gitu. Suka ikut belajar. Ya sampai sekarang masih belajar lah gitu-gituan. Penting sih. Nah terus Mas Robin ini juga gabung di komunitas Gestrek ya? Jakarta Salah satunya Chapter ya? Gestrek Jakarta.
itu isinya motor-motor adventure emang ya. Kurang lebih ya. Nah, tadi kan Papua Mas. Kalau lu pasti udah kemana-mana tuh di Indonesia ya. Masih Lu banyak yang belum. ada yang ternyata kayak lu ngerasa anjir kok di Jawa ada yang kelewat kayak gini ya, kayak bagus kayak cerita Kayak lu kemarin yang, itu, Kelut yang ya? Kelut ya. Iya. Itu gimana tuh? Iya, gue waktu mau berangkat ke Jawa itu ada temen namanya Mas Black tuh, balik lagi itu. Emang teman baik sih. Jadi gue telepon Mas Black, saya mau ke Gunung Kelut. Jadi gue ngerasa nih, kayaknya banyak dah yang sama kayak gue gitu. Kayak lu juga pasti ngerasa kan, kalau touring ke Jawa, Jawa situ-situ lagi. Ya. Kelut nih gue belum pernah. Gue bingung gimana caranya, ternyata ada Gunung Kelut, kok gue bisa skip nih selama ini nih. Padahal deket jaraknya. Jadi waktu itu gue samperin ke sana. Walaupun emang izinnya pada susah, banyak banget tuh yang nanya cara masukin motornya apa segala macem. Dan gue paling sebelnya kalau ada yang ngomong gini, ini mah mentang-mentang motor gede bisa bayar, gitu kan? Bisa bayar, kan stereotipnya gitu. Bisa bayar, bisa nyogok buat main ke sana. Sebenarnya nggak nyogok dan nggak bayar gue. Kalau bener-bener boleh jujur nih, gue bener-bener nggak bayar sama sekali buat masuk ke sana. Tapi memang gue izinnya juga buat gue memperkenalkan pariwisatanya mereka juga. Jadi gue ngasih tahu Gunung Kelut ini emang bagus. Dan gue begitu masuk pertama juga mata gue tuh udah gila-gilaan sih. Gue bener-bener nggak mau ngonten. Mungkin 15 detik, 20 detik itu. Nanti dulu deh ngontennya, ntar dulu nih. Gue mendingan sebatang, kita ngopi, kita nikmatin dulu alamnya deh. Gitu. Jadi Kelut itu apa ya? Mata gue tuh aneh tuh sama Kelut. Jadi gue kayak ngerasa kayak bukan di Indonesia pemandangannya. Mirip sama di Kalimutu dah. Mirip. Tapi kalau Kalimutu kan kita kan gara-gara Floresnya, itu kan hampir semuanya juga bagus kan. Tapi kalau di Jawa nih, kayak paling bagus gue bisa jamin Kelut. Salah satu tempat yang harus didatangin tuh ya. Salah satu yang harus kalian datengin. Mudah-mudahan sih pariwisatanya mereka melek ya, maksudnya dengan adanya motor masuk ke sana, pariwisatanya juga bisa ngangkat. Harapan gue sih itu, kemarin tuh tujuan gue bikin konten sebenarnya itu. Maksudnya ngasih tahu nih, ternyata ada tempat seindah ini nih, lu nggak perlu jauh-jauh touring ke luar negeri, gitu. Lu ke luar negeri boleh, tapi Indonesia juga banyak kok yang bagus gitu. Gue pengen ngenalin itu sih. Dan syukur-syukur bikin area yang gue tuju itu ekonominya keangkat. Salah satunya dari pariwisata motor gitu. Kan kalau kita naik ojek misalnya harus ada uang yang dibayar. Sebenarnya kalau kita ke sana terus ada pengen bawa motor sendiri, pakai tiket aja. Misal satu motor 50.000 atau 100.000. Gue yakin orang pasti mau ke sana kok. Karena emang bagus, tempatnya worth it. Tapi sejauh ini aksesnya gimana Mas? Sana? Aksesnya bagus, jalannya oke semua. Tinggal di puncak terakhirnya doang tuh mungkin 200 atau 100 meter terakhir tuh masih gravel-gravelan gitu. Makanan minuman banyak. Ada di area-area parkir kan ada kayak kantong parkir gitu, ada kantin-kantin, ada tempat makan ya. Nah maksud gue gitu, kalau dibikin buka lebih rame nih, ini potensialnya tinggi justru bagi gue. Sayang sih. Gitu. Emang belum dimaksimalin aja ya sekarang. Cuma teman-teman pada ngiranya gue bayar, nyogok apa segala macam, kampret. Cuma ya udahlah, mau gimana kan, namanya juga netizen nih kan. Enak komentar doang ya. Iya, enak komentar doang. Lah gua yang jalanin. Lu kalau sebagai seorang adventurer, anjay, berat mah, terlalu berat, jangan. Ada tempat nggak buat rekomendasi ke anak-anak kalau mau motoran, lu harus kesini deh gitu, selain Kelut tadi. Di Indonesia aja. Indonesia, di luar pulau juga boleh. Boleh. Yang lagi gua gaungin banget sih Sumba sih, setahun belakangan ini. Nggak setahun belakangan ini sih, dari Agustus tuh gua lagi menggaungkan banget tuh Sumba tuh. Soalnya waktu gue berangkat ke Sumba, ada salah satu konten yang menurut gue justru bisa merusak Sumba. Gara-gara stereotipnya Sumba itu banyak pemalakan, banyak ini, banyak kono, banyak segala macam gitu. Bagi gue itu, lu mau kemana pun, resiko itu tetap ada. Even lu ke Monas aja coba. Semuanya itu tetap ada. Balik lagi gimana caranya. Saat lu datang dengan niat lu yang baik, lu bayangin deh, gue pengen ke Depok nih, Depok itu wilayah lu misalnya. Dengan muka gue yang, gue mau ke Depok, lu kesel dong. Tapi dengan, Pak, saya izin masuk ya ke Depok ya. Masa lu nggak dikasih? Nah, Indonesia tuh baik semua orangnya. Justru gue makanya gue seneng banget tuh menggaungkan tentang Sumba. Gue pengen kasih tahu, dan masih banyak banget nih orang yang komen di Sumba itu, tentang Sumba ya. Di IG gue banyak banget, Bang di sana masih banyak tukang palak gak?
masih banyak ini nggak ada. Gue selama touring di Indonesia nih, gue belum pernah ketemu orang yang jahat sama sekali. Buat gue pribadi ya, yang amit-amit ketemu begal lah, nggak usah ketemu begal deh, ketemu orang yang tau-tau malak lah, yang apa, gue nggak pernah. Bahkan di kontennya orang itu juga dia bilang kalau gue buat parkir di sini harus bayar sekian, harus bayar ngedrone harus bayar 100.000. Gue di situ ngedrone, gue di situ ngambil foto, gue di situ main sama kudanya malah. Dan gue di situ di pantainya itu motor gue stuck dan dibantuin sama anak-anaknya, gue nggak bayar. Jadi balik lagi, gimana cara lu pendekatannya sebenarnya. Kalau gue sih percaya itu. Jadi banyak banget tuh, gue udah sering banget tuh, intinya hal baik pasti berbuah hal yang baik juga. Kalau gue percayanya itu aja tuh. Jadi kemana-mana gue bawa hal yang baik aja. Tergantung kita permisinya gimana ya. Iya, niatnya baik juga, apa segala macam. Dimudahin jalannya, makanya jangan bohongin orang tua ya. Ya maaf ya mama. Dia lagi aja emang. Dia lagi. Lalu rencana mau ke Sumba lagi ya? Rencana mau ke Sumba lagi. Ya mungkin di saat video ini tayang kayak udah jalan ya. Iya, besok udah berangkat. Itu sama gesrek berapa orang mas? Kurang lebih 80 motor kayaknya. 80 motor. Nah ke Sumba sama gesrek juga gua seneng nih. Gesrek tuh salah satu, ini bukan ngomongin gesrek ya, bukan lebih gesrek ya. Tapi mereka tuh udah mulai dari dulu tuh udah mulai melek kalau kita ke tempat sesuatu, kita harus berbagi apa yang kita bisa gitu. Walaupun hal kecil ya. Jadi kayak ke Sumba nih, besok kita bakal mampir ke beberapa sekolah di Sumba. Ada di Sumba Timur, Sumba Barat Daya gitu. Buat bangun beberapa hal kecil lah untuk fasilitas sekolah. Dan bikin beberapa sumber air bersih buat orang-orang Sumba. Gitu. Oh di sana tuh kadang masih susah air ya? Di timur itu masih banyak yang begitu-begitu. Tuh, makanya jangan masih banyak. Air. Kalau mandi tuh segayung aja udah ya. Kalau mandi makanya sehari aja sekali. Belum, air banyak mandi males. Tahu aja lagi. Iya. Ya gitu, jadi kita datang ke sana nggak cuma menikmatin alamnya. Jadi kita juga apa nih yang bisa kita perbuat gitu kan. Kalau gue sih lebih baik begitu, dan sekarang gue kebanyakan touring tuh yang pengennya begitu sekarang. Jadi gue datang ke wilayah A. Nggak cuma ambil ke wilayah A-nya doang, gue ambil keindahannya buat konten, tapi apa yang bisa lu kasih ke situnya, ke warga sekitar ya, ke warganya, entah impact atau nggak berimpact, entah hal besar atau nggak hal kecil, bagi gue yang penting lu lakuin dulu aja, daripada nggak melakukan sama sekali bagi gue. Balik lagi ke niat baiknya tadi ya, biar diterima di sana. Gitu. Harusnya gue jadi wali kota, cocok gue. Cocok sih. Menurut gue sih. Kata gue mah. Pede sih gue wali kota ya. Partai apa ya gue? Tadi aja udah bilang, gue tuh paling doyan ngomong depan orang. Jadi wali kota. Pas kalau motor, lo ada ini nggak? Masih ada mimpi nggak? Masih banyak banget pengen punya motor. Apa tuh? Mungkin kalau sekarang orang-orang lihat tuh kayak motor adventure emang udah top of line banget tuh ya lu pakai GS. Iya, soalnya zamannya lagi emang zamannya adventure nih. Dan gue yakin buat 4 tahun, 5 tahun ke depan ini genre adventure pasti semua pabrikan lagi pada ngeluarin terus. Lo ada nggak spesifik satu model gitu yang pengen lu punya? Di tahun ini? Ya, di tahun ini boleh. Motor baru gitu, nemenin Kalau satu susah, kalau satu jangan boros ya, nemenin boros lah pokoknya. Iya. Boros kan nggak mungkin dijual kan? Boros gue nggak mau jual, udah biarin. Boros biar dia kalau mau istirahat udah di kandang aja di rumah. Sport itu. Iya kan. Perut saya kecil, spek nggak cocok gue. Kalau motor adventure jangan satu ya, satu susah. Boleh. Gue pengen punya middle size. Jadi kan kalau 1.200 sama 2,5 gue udah pernah pakai. Gue pengen punya di middle size itu yang 800 atau 600 atau 700 atau 500 bahkan. Salah satunya yang gue pengen punya sekarang nih lagi gue incer Aprilia Touareg. Itu entah kenapa tuh. Ya. Emang setan juga algoritma IG muncul terus kalau malam. Dikasih terus tuh ya. Jadi kepikiran kan. Itu gue kepengen banget tuh. Karena gue pengen pakai buat dual purpose sama pengen coba-cobain lah ikut event rally, pengen tahu aja gitu. Pengen belajar gimana caranya gitu. Terus selain itu R12 GS yang baru. Itu ganteng. Jujur gua bukannya gua pakai BMW jadi fanatik BMW. Tapi R12 itu lu harus lihat sih. Keren banget. Ini gambarnya kayak gini. Kayak nyusahin editornya kan gitu. Tapi ganteng banget. Itu enak tuh. Sama satu lagi apa ya? 2,5L deh, boleh.
Yang tadi ya. 250. Gue punya 3 itu gue janji nggak nakal sih. Janji gue nggak nakal udah. Kayaknya udah punya 3 itu gue udah komplit deh udah semuanya. Lo ada ini Mas? Rencana kalau Indonesia udah kelar nih, keluar gitu? Pengen. Makanya gue butuh motor yang middle atau enggak kayaknya yang middle deh. Yang mungkin yang lebih possible kayak misalnya Touareg 6,5 nih. Iya. Kan dia sesinya cuma 600-an gitu kan. Dan bobotnya lebih ringan dan teknologinya lebih less lagi. Jadi masalah lebih sedikit lagi. Jadi kayaknya pengennya sih mulai keluar dengan motor yang ses middle tuh. Kira-kira kemana Mas? Negara pertama lu? Ya Asia aja dulu, belajar kali ya. Tapi doain aja ya, maksudnya gue nggak mau janji nih. Iya. Tapi gue emang berkali-kali bilang kalau Indonesia bagus. Tapi emang gue punya janji, gue bakal keluar negeri kalau Indonesia udah habis. Jadi biar kalau nanti keluar negeri nih, anggap nih, ini gue ketemu Upin Ipin ketemu. Upin Udin. Iya. Jadi saat dia tanya, lu dari negara mana? Indonesia. Oh. Kenapa lu motoran di Malaysia misalnya contoh di Malaysia ya? Apa alam lu nggak bagus? Digituin kan pasti kan. Gue jadi bisa jawab, oh Indonesia itu bagus. Kita punya ini gitu. Dia bisa ngejelasin aja. Jadi bisa ngejelasin. Jadi ya nggak kosong-kosong banget sih kalau ditanya. Jadi kalau ketemu orang luar tuh jadi nggak malu aja. Kita juga di Indonesia juga bagus. Tuh. Habis emang bagus gimana ya? Iya. Gimana tadi udah jadi wali kota masa nggak jadi Presiden. Nah, itu dia nggak kejauhan. Iya. Untuk Amin. Masa nggak jadi duta adventure nih? Jokowi endorse gitu. Mas terakhir Mas, buat kan lu ngonten dulu nih orang-orang yang nggak tahu dari sisi lu apa sih Mas? Kayak yang kira-kira kayak gue deh misalkan gitu, kayak gue nggak tahu deh lu kayak gini. Kayak tadi lu bilang lu ternyata pemalu, nggak berani ngomong depan orang banyak, tapi ternyata kan kayak gini. Iya. Kalau gue orangnya idealis. Jadi ini disclaimer ya, bukan gua nggak mau bekerja sama orang banyak. Tapi gue setiap kerja sama brand, gue kasih tahu konten gue nggak bisa diintervensi. Jadi kalau mau yang cari diintervensi dan mau diatur apa segala macam, better cari yang lain, jangan gua. Gua nggak cocok. Bagi gua kalau barang lu bagus, gue bisa melakukan apapun dengan barang lu. Contoh, misalnya gue kerja sama satu brand motor. Kalau emang motor lu bagus, lu nggak perlu ada briefing. Motornya nanti jangan dibeginin ya, jangan dibeginin ya, jangan begini. Ya kalau motor lu bagus ya bagus. Gitu. Jadi gue pengennya kalau kerja sama percaya sama gua dan gue bisa pakai pol-polan, itu aja. Idealis sih, gue idealis. Oke lah, itu dia tadi dari Mr. Robby 19. Kalau kepo sama konten-kontennya ada di Instagram lu, Robby 19 juga, YouTube juga ada. Nah, tuh lihat di situ dah tuh. Ya, padahal ceritanya mah masih panjang sebenarnya. Iya. Makanya kalau bisa seminggu nih di sini. Dia mau buka puasa gitu. Bukan, beda bulan. Oke, thank you. Thank you Mas Robby. Thank you.